Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi atau telat bayar di aplikasi Kredivo terbaru di 2023 ini. Nah, di awal tahun ini banyak sekali atau marak rumor atau informasi bahwa Kredivo gencar memberikan surat somasi kepada nasabah yang gagal bayar, yang merupakan surat resmi dari kantor pengacara, yang mensomasi kita agar kita bisa segera membayar hutang kita. Nah, benarkah demikian? Dan apa yang harus kita lakukan atau kalian yang lakukan jika kalian menerima surat somasi seperti ini? Di video ini ada giveaway saldo dan gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like dalam waktu kurang dari 48 jam. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, like, komen positif video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Dan buat kalian yang ingin mencairkan limit Shopee Paylater, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Yang pertama, jika kalian masih dapat informasi somasi masih berupa ancaman WA atau mungkin telepon, kalian nggak usah khawatir teman-teman. Tapi ketika kalian sudah menerima surat somasinya, kalian harus perhatikan baik-baik apa isi dari surat somasi tersebut. Kalau surat somasinya meminta kalian membayar hutang, terus kemudian ada nomor virtual account, yang nomor virtual accountnya itu agak aneh, bukan sesuai dengan aplikasi di Kredivo kalian, itu merupakan surat somasi yang kemungkinan besar adalah palsu teman-teman, atau memang disengaja dan tujuannya itu untuk modus penipuan. Seperti yang kita ketahui, mau di Kredivo, Aku Laku, Isi Cash, Ada Kami dan lain-lain sudah makan banyak korban. Kali ini target mereka adalah mensomasi nasabah-nasabah atau debitur yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Kredivo, dengan tujuan menakut-nakuti agar mereka mentransfer sejumlah uang, bebas uangnya berapa asalkan mereka tidak jadi disomasi. Modusnya seperti itu, tujuan mereka seperti itu, dan sayangnya orang-orang sekarang kan harusnya udah pada pandai-pandai ya, udah pinter-pinter dan bisa mengenali surat somasi yang resmi atau tidak. Kalau cuma disomasi doang yang belum sampai ditutup atau digugat, ya nggak usah takut. Jika semisal digugat pun, itu kalian juga harus tahu ya, proses gugat masalah perdata seperti ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan Kredivo. Terus kemudian perusahaan tersebut harus menggugat ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili dan kota kalian teman-teman. Mungkin di daerah Jabodetabek kalian bisa merasakan ya, pasti dapatlah somasi misal ke pengadilan. Tapi seberapa besar kemungkinannya? Biasanya hanya berujung di somasi saja dan tidak akan berujung ke gugatan ke pengadilan. Ya karena gugat ke pengadilan itu enggak segampang yang kalian pikirkan, dan juga tentunya harus memikirkan kos atau biaya, dan biaya ini pun bukan hanya berupa uang saja ya, mulai dari uang, terus kemudian urusan legalitas dan lain sebagainya. Pastinya akan memerlukan proses yang sangat panjang, dan tentunya itu pasti aplikasi pinjaman online misal seperti Kredivo pun akan mempertimbangkannya juga. Ya kalau dia nagih kalian cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, nah dia harus keluar atau dia harus rugi waktu dan uang senilai puluhan juta, atau mungkin 10 juta lah, ya ngapain gitu ya teman-teman. Lebih baik mereka harus terus menekan pada kalian agar kalian takut dan membayar hutangnya. Untuk masalah somasi ini bisa kita pecah, pertama tadi ya, modus penipuan atau hanya sekedar ancaman. Terus yang kedua, benar-benar dapat somasi, tapi itu pun juga nggak jelas siapa yang mensomasi. Terus kemudian yang ketiga adalah beneran somasi dari Kredivo, tapi tentunya itu juga tidak akan berefek apa-apa kepada kalian. Jangan takut ketika kalian mendapatkan surat somasi, itu memang terkesan legal, terkesan hukum banget gitu ya. Tapi kalau kalian jalani, ya namanya kalian nggak ada uang, namanya kalian belum bisa bayar. Lagian kalian nggak bisa bayar ini kan bukan karena kalian emang nggak mau bayar, tapi karena emang nggak ada uang ya. Tapi karena memang kalian masih belum mampu, ya nggak masalah. Kalian mau dipanggil pengadilan, digugat ke pengadilan, ini kan perdata bukan pidana, jadi nggak ada urusan dengan polisi sekalipun. Kalian datang aja, terus kalian jelaskan kondisi kalian. Jika ditanya apakah kalian bisa bayar, kalian tinggal bilang aja untuk saat ini belum bisa bayar. Tapi kalau diberikan keringanan, misal penghapusan denda, terus penghapusan bunga, dan bisa dicicil, nah kalian coba lakukan hal tersebut.
Kalau pengadilan menyetujuinya, maka akan otomatis urusan kalian clear. Kalian tinggal cicil aja sesuai kemampuan kalian, teman-teman. Jadi saya rasa sangat kecil sekali kemungkinan sampai ke jalur hukum. Sampai ke pengadilan, paling hanya gertakan-gertakan saja yang membuat teman-teman merasa ketakutan. Mungkin hal ini di masyarakat di perkotaan pasti sudah menyadarinya, tapi banyak juga teman-teman yang di daerah-daerah. Nah, ini yang menjadi makanan empuk ya untuk ditakut-takuti soal hukum seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan kalian motivasi dan memberikan kalian sedikit ketenangan bahwa ternyata tidak seberat itu kok beresiko gagal bayar di Kredivo. Ingat, jika ada ulah DC-DC yang nakal atau oknum melakukan tindakan hal yang mungkin di luar batas, itu biasanya adalah oknum. Karena apa? Karena biasanya DC itu adalah outsource, di mana kalau outsource ini adalah menggunakan pihak ketiga, yang mana Kredivo itu tentunya tidak bisa mengontrol secara penuh tindakan-tindakan dari DC tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian pernah mendapatkan pengalaman seperti yang saya ceritakan di video kali ini, silahkan tulis aja di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa membacanya dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga, yang mungkin setidaknya mereka bisa membuat mereka jauh lebih tenang gitulah teman-teman, bisa membuat mereka jauh lebih tenang dan ketika mereka mendapat ancaman tersebut. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.